وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من فز أهل الخير وأعانهم عليه اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم بلنان Masjid Jami' Unta rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah pertolongan kepada kita. Memberikan hidayah untuk kita sehingga kita masih bisa bertahan untuk melanjutkan kebaikan karunia Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Itu menjadi kebiasaan kita. Setelah sholat isya kita melanjutkan dengan sesi kedua, majelis yang kedua, yaitu pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kitab yang penuh keberkahan yang menjelaskan kepada kita tentang begitu banyak sunnah Rasulullah, juga menjelaskan tentang hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah tersebut. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab sampai kita pada bab ma yaqul idza arada sabul ma wudu atau istinqa. Bab menjelaskan tentang apa yang kita itu ngambil air atau mungkin diumpamakan buka keran air, begitu kita mendapatkan air tersebut. Kalimat alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Ini doa dibaca di awal dan juga setelah kita berwudu. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Segala puji bagi Allah telah menjadikan air suci mensucikan. Ini ucapan doa kalau kita di dalam kamar mandi WC jangan dilafazkan, termasuk pengucapan kalimat bismillah. Tapi kalau di luar kamar mandi WC, tempat wudu biasa, keran air, maka disunahkan kita lafazkan dengan ucapan bismillah. Segala perbuatan yang baik diawali dengan bismillah. Kemudian ketika air itu mengalir, maka ucapkan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menekankan minimal 1 kali setelah selesai wudu. Baca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Namun sebagian menekankan di awal dan di akhir. Ya, karena begitu kita buka air, contoh saja Pak, begitu Bapak buka air, enggak ada air keluar. Kira-kira gimana? Mati air. Bingung kan? Teriak kita langsung, hidup penjen saya. Cepat dinyalakan, buka keran, keluar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian lagi menambahkan kalimat subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, seperti naik kendaraan Pak. Artinya sekarang Bapak nikmat. Kalau dulu kan kita harus pakai derek. Ya, nimba. Sekarang tinggal buka keran dari telepon ngalir. Subhanallah. 24 jam air ada terus insyaallah. Kalaupun mungkin dari genset tinggal colok listrik, pencet cetek, mesin hidup, air ngalir. Subhanallah. Allah nikmat azim Pak. Kalau kita seperti ini malu sama orang-orang dulu Pak. Orang dulu dengan susah payah untuk ibadah, tapi mereka hebat ibadah. Kita dimudahkan Allah segala fasilitas untuk ibadah, tapi malas-malasan untuk ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dapat air wudu, maka disunahkan jelas baca bismillah, lalu tambahkan alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahur. Segala puji bagi Allah telah menjadikan air suci dan mensucikan. Karena hukum air itu ada yang suci tapi tidak mensucikan. Yang digunakan untuk berwudu, istinja, menghilangkan najis, mensucikan dari najis, mandi wajib itu adalah air yang suci mensucikan. Termasuk air suci mensucikan air mineral. Air mineral yang botolan, menggelasan itu suci mensucikan. Buat istinja boleh. Jangan itu air minum. Orang enggak belajar. Ya. Kalau orang belajar ya enggak bingung. Ya, lagi perjalanan kebetulan kebelet di pinggir kebun Pak. Di belakang ada stok air. Ya enggak kepet. Ada air pakai istinja. Jangan dibiarkan tanpa istinja. Boleh digunakan. Tangan kena gang tai cecek, nah kotoran apalah najis, siram pakai air itu. Suci mensucikan. Selagi air itu tidak ada rasanya, tidak ada baunya dan tidak ada warnanya. Itu disebut air yang suci mensucikan. Baik. Bab mayadul ala wudu'i. Bab menjelaskan apa yang kita baca ketika kita sedang berwudu. Masyaallah ahbab rahimakumullah, berkata ulama ketika ditanya bagaimana cara mencapai kekhusyuan di dalam sholat.
Maka mereka menjawab, mulailah dengan engkau khusyuk ketika berwudu. Ini nyambung Pak, kita wudu sambil ngobrol. Ya Pak, habis dari kondangan kebetulan dekat masjid, habis makan udah kenyang udah semua, masuk kamar masjid mau sholat sambil wudu sebelahan. Pak Jo udah keciuman cak hari ini. Iya, kondangan di mana dia? Ngobrol tentang Pak Jo udah kaca di kondangan. Wudu. Makruh itu Pak. Jangan ngobrol. Kecuali yang darurat. Ketika wudu air mati teriak. Mau wudu nggak ada gayung teriak. Itu boleh ngobrol yang baik-baik. Tapi ketika sedang berwudu jangan dipotong dengan obrolan yang tidak darurat. Sebentar. Kekhusyuan kehadiran hati kita ketika berwudu itu akan menjadikan sebab kita mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Nah, ditambahkan di sini ada beberapa doa dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amil bab ma yaqulu ala wudu'ihi. Apa yang kita baca ketika kita sedang berwudu. Yustahabu an yaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala bismillahi cukup. Disunahkan ketika kita berwudu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau disingkat bismillah cukup. Ya, tapi alangkah indahnya tambah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kalau di luar kamar mandi yang ada WC disunahkan dilafazkan. Tapi kalau di dalam kamar mandi WC jangan dilafazkan, cukup baca di dalam hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ashabuna fa in taraka tasmiyah fi awwal wudu ata biha fi asna'i. Nah, sekarang mungkin Bapak pernah dengar kalau kita makan disunahkan baca bismillah. Sudah makan saking makanan itu nikmat perut lapar Pak lupa baca bismillah. Langsung jaturi fotol kata saya belum jaturi. Langsung Pak tap makan udah 10 suapan baru ingat belum baca bismillah. Maka disunahkan kata Rasulullah. Baca di saat kita sedang makan itu teringat, bacalah saat itu. Dengan menambahkan bismillahirrahmanirrahim awwali wal akhir. Ya, itu riwayatnya ada. Setan yang tadinya ikut makan, Pak. Cuma kita nggak kelihatan. Setan itu ikut makan sama kita ketika kita nggak baca bismillah. Itu memuntahkan apa yang dia makan. Sampai Nabi melihat itu dan tertawa. Ada riwayatnya. Disebutkan juga dalam kitab ini. Nah, ternyata wudu pun sama. Wudu juga sama. Ketika kita lupa baca bismillah di awal, pas cuci muka teringat, maka bacalah di saat itu dengan bacaan yang sama seperti ketika kita lupa waktu makan. Jadi beliau katakan, atabihi lakukan wa atabiha fi asna'i fa in tarakaha hatta faraga faqad fatat mahalluha. Jadi baca juga bismillah awal wal akhir atau minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau lupa di tangan ingat lagi cuci tangan teringat, baca. Tetap dapat fadilah. Tapi kalau udah selesai ya sudah, sama kayak makan Pak, udah alhamdulillah. Bukan bismillah lagi udah. Ya, begitu juga cuci tangan atau wudu. Wudu teringat sudah selesai maka tidak lagi baca bismillah, tapi tinggal baca doa wudu. Fala ya'ti biha wal wudu sahih, dan wudu tanpa baca bismillah sah. Wudu tanpa baca bismillah sah. Tapi indah setiap perbuatan yang baik apapun itu, terutama yang hubungan dengan ibadah, diawali dengan bismillah atau lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Sawan taraka amdan aw sahwan. Wudu itu sah walaupun enggak baca bismillah, walaupun maaf dengan sengaja enggak mau baca. Enggak mau baca bismillah, langsung aja wudu dia. Sah tetap wudunya seperti yang penting wudunya memenuhi syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan dalam ilmu fikih. La ilaha illallah. Masyaallah tabarakallah. Hada madhabuna wa madhahib jamaahir ulama. Ini pendapat semua ulama, bukan hanya madhab Syafi'i tapi semua ulama bersepakat bahwasanya membaca basmalah bukan syarat atau rukun dalam berwudu. Wa ja'a fi tasmiyati ahadits dha'ifah sabata an Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu qala la a'lamu fi tasmiyati fil wudu haditsan tsabitatan. Adapun membaca bismillah tadi memang hadisnya pun tidaklah kuat, tapi termasuk hadis yang dianjurkan untuk diamalkan. Makanya tadi hukumnya sunnah, kalau lupa enggak batal atau enggak menjadikan tidak sahnya wudu. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismullah, rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa rawainahu min riwayat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah radhiyallahu anha wa Anas bin Malik wa Sahal
bin Sa'ad radhiyallahu anhum rawainaha kullaha fi Sunan al-Baihaqi wa ghairihi wa dha'afaha kullaha Baihaqi wa ghairihi. Baik, hadisnya berbunyi Pak, datang dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik meriwayatkan, Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, Sa'id bin Zaid meriwayatkan. Banyak disebutkan para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidaklah dikatakan berwudu dalam makna di sini bukan tidak sah, tapi tidak sempurna pahala wudunya bagi orang yang ketika berwudu tidak menyebut nama Allah. Dia cuma niat aja nawaitu thahara bis shalah. Tidak ada nyebut nama Allah di situ. Ya, maka tidak dianggap sempurna walaupun sah. Makna la wudu'a bukan berarti tidak sah wudu, bukan, tapi tidak sempurna pahalanya. Diawali dengan baca basmalah tadi, sunnah. Bahkan ulama kita Bapak di kitab syarah hadis yang kita baca tadi, termasuk banyak kitab-kitab salaf lain, termasuk Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang mungkin kalau kita mau bacain, itu menyebutkan bahkan di setiap anggota wudu ini kita ada bacaannya. Ketika cuci tangan itu bukan cuma bismillahirrahmanirrahim, tapi kita mengatakan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Allahumma khudh yadayya min ma'asi kulliha. Itu doa yang dibaca ketika kita cuci tangan. Ya. Ini untuk menambahkan, menghadirkan hati kita ketika sedang berwudu. Ketika kumur-kumur baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti ketika masuk air ke hidung Allahumma arrihni raihatal jannah wa a'udzubika min raihatin nar wa su'dad. Ketika cuci muka Allahumma bayyid wajhi bil wajhikal karim fi yawm tabdadu wujuh awliyaik wa tasuddu bi a'daik. Tangan kanan ada doanya, tangan kiri ada doanya, semua sampai cuci kaki. Itu dianjurkan oleh ulama. Kalau dikatakan sebagian itu nggak ada dalilnya, kebanyakan nggak ada dalilnya. Memang tidak ada dalil dari Rasulullah, tapi tidak ada larangan, bahkan anjuran Nabi itu kita berzikir kepada Allah saat kita sedang berwudu. Kita berdoa nggak ada larangan kapanpun Pak. Apalagi saat berwudu, ketika cuci tangan kita bilang Allahumma atini kitabi biyadil yumna. Ya Allah berikan aku kelak kitab lembaran amalku dengan tangan kanan yang saya bawa tadi di khutbah Jumat. Ya, semua kita pasti dapat nanti kitab lembaran amal kita. Kalau orang di yaumil qiyamah mendapatkan lembaran amal itu, kitab amal kita dari semenjak kita balik sampai meninggal dengan tangan kanan, maka itu orang pastikan masuk surga. Tapi kalau dengan tangan kiri atau lewat belakang, itu ahli neraka. Maka di situ ulama menganjurkan ketika cuci tangan, Allahumma a'tini kitabi biyadil yumna. Ketika cuci tangan, wala ta'tini kitabi biyadil yusra au min wara'id dhuhri. Jangan kau berikan kitabku dengan tangan kiri atau lewat belakang. Ini doa-doa yang indah. Orang ngobrol saja tidak membatalkan. Orang ngobrol lagi wudu Pak, tercela, tapi tidak merusak ibadah, tidak merusak wudu. Nah, sekarang orang berdoa masa dianggap buruk? Ya, berdoa ketika berwudu, ya, cuci mulut, cuci muka, cuci kaki, semua ada doanya. Dianjurkan oleh ulama. Minimal bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidaklah dianggap sempurna wudu seseorang kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Faslun qala ba'du ashabina wa huwa Syekh Abu Fatah An-Nasr Al-Muqaddasi Zahid Az-Zahid. Yustahabbu lil mutawaddi an yaqula fi ibtida'i wudu'ihi ba'da tasmiyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadha alladhi qalahu la ba'sa bihi illa annahu la asla lahu min jihati sunnah wa la ya'lamu ahadan min ashabina wa ghairihim qala bihi wallahu a'lam. Bahkan Imam Nawawi mengangkat ada seorang ulama besar Pak, terkenal dengan namanya Syekh Abdul Fattah Nasr Al-Muqaddasi Az-Zahid, seorang waliullah, ulama besar yang terkenal punya sifat zuhud. Orang zuhud itu bukan cuma urusan makanan, zuhud dalam mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum, mereka hati-hati. Ada seorang soleh mengatakan disunnahkan, dianjurkan katanya sebelum memulai wudu baca kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadat dalam bentuk kalimat itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disunnahkan. Memang tidak ada dalilnya secara khusus. Tapi kalau kembali kepada Rasul mengatakan tidaklah sempurna wudu yang tidak disebutkan di nama Allah, tidak menyebut Allah, maka ini masuk ke dalamnya. Dia menyebut Allah, bahkan bersyahadat kepada Allah wa Rasul, syahadatain. Dan yang jelas tidak ada larangan, tidak ada dalil manapun yang melarang kita untuk berzikir
membaca doa di saat sebelum wudu, ketika wudu atau setelah berwudu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi boleh Bapak kalau mengamalkan, dan Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa diamalkan. Kata Imam Nawawi, tidak apa-apa diamalkan. Karena sumbernya dari orang yang diakui kesolehannya, kedekatan sisi Allah. Dan tidak ada penyimpangan, larangan sama sekali. Ya, tidak ada penyimpangan sama sekali dalam syariat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang aja Bapak boleh baca. Mau makan juga boleh baca. Kalau Bapak mau makan baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa ada yang bisa melarang? Oh, enggak boleh itu ngada-ngada. Wah, aku pengen ingat sama Allah, aku pengen zikir. Boleh enggak? Boleh zikir kapanpun. Kullahinin, setiap saat kita disuruh untuk zikir kepada Allah. Walaupun doa makan memang ada, bukan itu. Doa makan sudah diajarkan Nabi SAW. Tapi menyebut berzikir seperti itu tidaklah bersalah. Baik. Faslun wa yaqulu ba'dul ba'da faragh min al-wudu, dan setelah selesai wudu baca doa. Ini mungkin sudah sering kita tahu dan sudah amalkan insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dua hadis sebetulnya. Ya. Yang paling pendek asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Sebagian ulama menambahkan waj'alni min ibadikas shalihin, itu dari riwayatnya. Lalu di sini ditambahkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan doa mukafaratul dzunub, Pak. Ya, dari duduk, dari kumpul, ngobrol, maka ketika kita bangun dari jalsa majelis dibacakan sunnah baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disunnahkan juga setelah kita menutup wudu. Dengan baca doa wudu ditambahin. Nah, satu lagi sunnah yang diajarkan ulama, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah baca doa wudu. Dalil hadisnya ada. Mungkin Bapak yang pernah hadir bersama kami di Surau Tanjung, itu Imam Nawawi Al-Bantani mengangkat hadis itu. Imam Syuyuti mengangkat hadis itu, Pak. Bahwasanya siapa yang membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, setelah wudu, artinya sempurna wudunya, lalu baca doa, lalu dia tambah baca Inna anzal bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr tanzalul malaikatu ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Mau tahu fadilahnya, Pak? Ini sumbernya hadis Nabi. Kalau Bapak pengen tahu, betul besok pagi ke Surau Tanjung saya tunjukkan hadisnya. Ya, jangan dibilang nanti kita ngada-ngada. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani, seorang tokoh ulama besar Nusantara yang ngetop di Mekah. Mufti Mekah mazhab Syafi'i zamannya. Wafat di sana dia. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Lahir di pulau di Banten, di Jawa, besar dan tumbuh menjadi ulama besar di Mekah, wafat di kota Mekah. Beliau mensyarahkan dari kitab Imam Syuyuti. Imam azim yang luar biasa, diakui dunia semua mazhab mengakui keagungan kedudukan Imam Syuyuti, Pak. Umur enggak mencapai 50, 45 tahun kalau enggak salah, kitabnya ribuan karangannya, Pak. Dalam segala bidang ilmu beliau mengarang kitab. Daul Hadits, karangan Imam Syuyuti, disyarahkan, dijabarkan, dilabarkan atau boleh istilah ditafsirkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa faedahnya? Kalau Bapak habis wudu dengan sempurna wudu tadi, lalu baca doa, lalu baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ dikatakan man tawaddaa bi ahsanil wudu. Siapa yang berwudu dengan sempurna, artinya menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak itu kalau kita bahas mungkin enggak cukup waktunya, Pak ya. Mungkin sudah sering juga dibahas. Mari Pak kita hidupkan sunnah Nabi, apalagi mau masuk bulan Maulid, ya. Bukan cuma hadir Maulid tapi sunnah enggak dihidupkan. Siapa yang mentawaddu'a bi ahsanil wudu, siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu dia baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka bi kulli harfin katabahu alfai hasanah. Dari setiap huruf surah Inna anzalna itu Allah catatkan 2000 pahala buat dia. Subhanallah. Inna itu udah 3, Pak. Inna anzalna alif lam zal itu sudah mungkin 7 jadinya. Kali 2 14.000, baru inna anzalna aja, Pak. Belum sampai selesai berapa ratus huruf. Mungkin mencapai lebih dari 1000. Satu huruf 2000 hasanat Allah berikan. Lalu bukan cuma itu. Yang lebih akan lagi. Ini mudah-mudahan jadi motivasi kita, Allah menja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla
baca biasa. Dengar ngamalkan Pak. Enggak berat, bukan baca Yasin Pak. Baca surah Inna Anzalna, bukan surah Yasin. Lalu wa ja'ala min kulli qatrin qatarat khalaqallahu malaikah. Wa khalaqal malaika min kulli qatrin qatarat. Dan Allah ciptakan dari setiap percikan air satu malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap percikan air, Pak. Kalau Bapak kumur-kumur berapa jumlahnya? Enggak kehitung. Cuci tangan udah berapa? Sampai cuci kaki. Belum lagi kalau Bapak cuci tangan dengan cuci rambut dengan sunnah Nabi. Dibasahin, tarik ke belakang, maju lagi ke depan. Berapa yang percikan yang halus-halus itu? Anggaplah 1000, Pak. Setiap wudhu 1000 percikan yang kita dapat. Allah ciptakan dari setiap percikan itu satu malaikat. Terus untuk apa nih malaikat? Yastaghfiruna lahu. Ini malaikat diciptakan Allah berkat dari percikan wudhu kita tadi Pak, akan mengistighfarkan kita. Dari semenjak wudhu itu. Istighfar terus untuk siapa? Untuk kita. Sampai kapan, Beb? Rasul yang bilang, bukan Habib, bukan Ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan pula Imam Nawawi atau Masyhur dari Rasul. Ini malaikat beristighfar sampai kapan? Sampai batal wudhu? Tidak. Sampai besok? Tidak. Sampai setahun? Tidak. Sampai kapan? Sampai kita meninggal pun tidak. Masih terus di malaikat istighfar. Wudhu batal dia terus istighfar. Sampai besok, lusa, setahun, 10 tahun, sampai wafat, sampai masuk kubur, sampai hari kiamat berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah min Allah Pak. Ini hadiah untuk umat Rasulullah. Begitu saya dan Bapak dimanjakan Allah. Amalan ini kecil Pak. Cuma baca Inna Anzalna. Tapi minta maaf. Berapa banyak saudara yang mungkin sudah pernah dengar ini amalan. Tapi tidak mengamalkan. Jangan dianggap sepele. Ini datang sumbernya dari Rasulullah. Yang menyampaikan ulama besar dengan sanad hadisnya. Sekarang kita berpikir sedikit. Saya mengajak Bapak lebih berpikir. Kalau Bapak ngamalkannya tadi subuh wudhu. Bapak ngamalkan itu. Itu malaikat 1000. Anggaplah 1000. Dari subuh sampai detik ini masih terus istighfar. Tapi Bapak bukan cuma subuh wudhu. Waktu sholat duha wudhu lagi. Itu grup kedua lain lagi Pak. Grup kedua 1000. Istighfar juga. Yang subuh lain, yang duha lain. Waktu zuhur Bapak wudhu lagi, baca lagi. Yang zuhur lain lagi. Asar lain lagi. Maghrib lain lagi. Maghrib sampai isya ini kata kelas sudah. Kalau Bapak tadi wudhu dapat lagi. Berapa jadi Pak? Ini kalau cuma hitungan hari ini dari subuh. Lah kalau Bapak udah ngamalkan 10 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam berapa ratus sampai hari kiamat baru berhenti kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu jazallahu anhu. Maka malaikat bingung Pak melihat ada umat Rasulullah yang masih kecemplung di neraka. Karena begitu banyak, begitu besar ampunan-ampunan Allah dari segala macam pintu ampunan, tapi masih ada orang yang tidak dapat. Di salat maghrib baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Setiap habis salat. Apa faedahnya? Kaffiratul dzunub in kana misl zabadil bahr. Ngampunin dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Rasulullah yang ngajar kita Pak. Tapi maaf berapa banyak orang habis salat langsung lari. Seakan-akan ada yang langsung salat sunnah. Keluar juga bukan urusan yang penting kadang-kadang. Subhanallah. Nabi ngajarkan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 lengkap menjadi 100. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir Rasulullah. Jadi 100. Apa yang kita dapatkan? Ngampunin dosa walaupun sebanyak buih di lautan kata Rasulullah. Begitu sayang Nabi kita Pak dikasih ke ada 1001 pintu ampunan dosa. Tapi sayang kadang-kadang kita enggak mengamalkan. Makanya malaikat bingung. Kok masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka. Sementara pintu ampunan dosa beribu-ribu pintu dibukakan oleh Allah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Riwayat an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh futihat lahu abwabul jannah thamaniya yadkhulu min abwabiha ayyuhasya. Sebuah hadis menjelaskan tentang apa fadilahnya kita baca doa pada wudu Pak. Doa wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa siapa yang berwudu lalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh
maka Allah bukakan 8 pintu surga baginya dan kelak dibebaskan dia mau masuk dari pintu yang mana. Allah Pak, jangan sampai wudu nggak baca doa wudu. Ya. Tadi saya sudah sampaikan baca inna anzalna. Start. Masih panjangan ayat kursi, Pak. Ya. Sampaikan kepada anak istri kita, Pak. Buat menyelamatkan kita dan mereka dari azab Allah. Istighfar kita wallahu alam Pak diterima Allah apa enggak. Berapa banyak istighfar kita butuh diistighfarkan. Istighfar saya butuh diistighfarkan. Kenapa istighfar dalam keadaan lalai? Enggak benar-benar tunduk, sakut, sedih atas kesalahan enggak. Tapi kalau istighfar malaikat, saya yakin nyampe. Rawahu Imam Muslim fi sahih wa rawahu Al-Mudhi wa zadahu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik. Jadi ditambah lagi ya semua yang tadi yang sudah diwakilkan. Allahumma ja'alni minat mutatahhirin tawabin wa ja'alni minal salihin. Lalu ditambah subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta, maka kita mendapatkan ganjaran pahala menghidupkan sunnah Rasulullah dan mendapatkan jaminan akan dibukakan 8 pintu surga lalu dibebaskan mau masuk lewat pintu mana. Warwaina fi sunan Daraqatni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu qabla an yatakallama ghufira lahu ma bainal wudu'ain. Isnad dhaif. Satu lagi Pak, fadilah. Dari wudu nanti kita wudu lagi. Lalu kita baca doa apa? Fadilahnya lain lagi kata Nabi. Siapa yang berwudu setelah itu lalu dia tidak ngoceh, tidak ngobrol macam-macam, langsung baca doa. Doa wudu. Maka Allah akan ampuni dosanya antara wudu yang itu dengan wudu yang akan datang. Artinya kalau kita baca terus berarti sepanjang hari kita dapat ampunan dosa. Wudu baca doa. Ketemu lagi batal wudu, wudu lagi, baca doa lagi. Dari wudu yang tadi jam 1 sampai jam 4 kita wudu lagi, dosa kita diampuni Allah. Asar ketemu maghrib, wudu lagi, semua itu pun akan dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan, yang mengabarkan siapa? Rasulullah. Habibullah. Kata Rasulullah, qabla yatakallama, sebelum kita ngomong macam-macam. Jadi selesai wudu langsung ngadep kiblat, sunahnya ngadep kiblat walaupun enggak ngadep kiblat sah. Ngadep kiblat, ngangkat tangan disunahkan. Ngadep kiblat, ngangkat tangan melihat ke arah langit walaupun kita tidak di tempat terbuka di dalam ruangan sunnah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tatahhirin min at-tawabin wa ja'alni min as-salihin. Subhanallahi bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka diampunkan kalau dosa kita sampai ketemu wudu lagi. Wudu lagi baca lagi sampai. Tapi kalau kita terus seperti itu maka tidak ada tersisa dosa kita. Belum lagi tadi lewat baca surah Inna Anzalna. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi Sunan Ahmad bin Hanbal wa Sunan Abi Ibnu Majah wa kitab Ibn Sunni min riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma qala thalathan marrat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamani abwabul jannah min ayyuha syaa dakhal. Isnadun dhaif. Nah, ini hadis sama ya, seperti yang tadi baca doa wudu maka dibukakan 8 pintu surga. Cuma di sini ada penekanan 3 kali. Jadi boleh kita melakukan 3 kali baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tatahhirin min at-tawabin wa ja'alni minal salihin. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Atau 1 kali juga ada riwayatnya. Selama ini kita cuma sekali udah sah. Udah baik, udah bagus. La ilaha illallah wa rawina takriru syahada an la ilaha illallah 3 marrat fi kitab Ibn Sunni, dan itu disebut beberapa riwayat. Qala Syekh Nasr al-Muqaddasi wa yaqulu ma'a hadhihi al-adhkar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa yadhum ilayhi wa sallam qala ashabuna wa yaqulu hadha al-adhkar mustaqbilullah wa yakunu 'adu bil faragh. Jadi doa ini diwali juga dengan salawat oleh Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bagaimana anjuran ulama. Dan disunahkan membaca doa ngadep kiblat. Ya, sebagaimana kita wudu ngadep kiblat. Kalaupun wudu enggak ngadep kiblat, pas doa ngadep kiblat. Faslun amma doa ala a'dha'il wudu falam yaji fihi syai'un min Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala al-fuqaha istahabbu fihi du'awat ja'at min as-salam wa zadu wa naqasu fiha fal muttasil mimma qalu annahu yaqulu ba'da tasbih. Di sini saya bacakan sebagai penutup Pak. Di sini menyampaikan yang tadi saya sampaikan. Dianjurkan kita membaca
doa-doa ketika sedang mencuci anggota tubuh. Walaupun tidak ada dalil hadisnya, tapi itu anjuran ulama, ulama lebih paham dari kita, maka amalkan kata beliau. Macam-macam, ada yang lebih panjang, ada yang pendek. Yang dari sini beliau katakan bismillah. Pertama, ya guru pada tasmiyah. Nah, tadi yang saya sampaikan ada Pak di sini Pak ya. Setelah kita baca bismillah, disunahkan baca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'at tahura. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'at tahura. Ada Pak ya. Kemudian wa yaqulu inda madmadah, ketika kumur-kumur baca Allahumma sqini min haudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san la adham ba'da abada. Ya Allah, berikan aku air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana orang minumnya tidak akan pernah kausar. Dulu termasuk juga ada riwayat yang bacanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ketika kumur-kumur. Seperti kita suka baca pada salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa yaqulu 'indal madmada atau 'indal istinsyaq, ketika kita mengeluarkan masukkan air dan mengeluarkan air dari hidung, Allahumma la tahrim raihatan nabika na'imika wa jannatika. Wa yaqulu inna Allah subhanahu Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika cuci muka kita membaca, ya Allah putihkanlah, terangkanlah mukaku di saat kelak di yaumul qiyamah. Allah akan menerangkan muka-muka orang soleh dan menggelapkan muka-muka orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Wa Allahumma harim sya'ri, ketika rambut cuci rambut, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allah haramkan, artinya jauhkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Wa adlilni tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhillu, dan naungi aku dengan naunganmu di hari di padang mahsyar di mana di situ tidak ada naungan sama sekali. Wa yaqulu 'inda masjidil udhunain, dan ketika mencuci tangan, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Boleh juga Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Boleh itu ketika cuci telinga. Dalam riwayat Allahumma asmi'ni nida'an yaumil jannah li ahlil jannah. Macam-macam memang doa, makanya bukan dari sumber Rasulullah, tapi ulama macam-macam memberikan doa. Wa yaqul inna ghusl jalin Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Dan ketika cuci kaki baca ya Allah mantapkan kakiku ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Wa qad ruya an-Nasa'i was sahibhu Ibnu Sunni fi kitabaihima amal al-yawm wal laila bi isnadin sahih an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda fasami'tuhu yad'u wa yaqul. Berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Musa al-Asy'ari, aku pernah mendekati Rasulullah yang sedang berwudu, dan aku mendengar dari Rasulullah ketika sedang berwudu, yaqul Allahumma ighfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqultu ya Rasulullah sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Qala wa hal tarakan minni syai'. Tarjamah Ibnu Sunni di hadzal hadis babu ma yaqulu baina adh-dhahrani wal wudu'i. Baina adh-dhahrani wal wudu'i. Amma Nasa'i fa adkhalahu fi bab ma yaqulu ba'da bi raghaib min wudu'ihi wa kilah muhtamil. Jadi di sini ada satu riwayat dari Ibnu Musa al-Asy'ari menjelaskan kepada kita kalau Rasulullah itu memang pernah berwudu, di saat berwudu beliau baca doa. Beliau berdoa ini dengan oleh sahabat. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau membaca doa ini? Iya, kata Nabi, aku baca. Itu doa. Doanya juga indah, Pak. Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian wa wassi'li fi dari, luaskan rizkiku. Wassi'li fi rizki, wassi'li fi dari, luaskan rizkiku. Wa barik li fi rizki, dan berkahilah rizkiku tersebut. Bab ma yaqulu indah iltisalihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita coba sebagai sini Bapak. Mudah-mudahan insyaallah bertambah waktu 25 menit kita duduk bersama. Insyaallah menambahkan derajat kita di sisi Allah, mendekatkan kepada Allah, menambahkan ampunan dosa di sisi Allah, dan menjadikan berkah untuk diri kita dan keluarga kita. Di sini minta keikhlasannya ya, sebelum kita baca doa. Daripada doa majelis ada permintaan beberapa daripada keluarga kita dan juga orang-orang soleh yang wafat, kita hadiahkan membaca suratul Fatihah untuk mereka. Di antaranya pada seorang tokoh ulama besar di Jawa, Kiai Aufur. Kiai Aufur ini meninggal dunia, dia termasuk seniornya guru-guru kita, ya, orang yang lama di Mekah dan punya pondok pesantren besar dan terkenal orang yang soleh istiqomah. Muridnya banyak, menjadi kiai juga banyak, dan juga ada beberapa babah yang meninggal Palembang, dan juga ada sebagian keluarga kita yang meninggal dalam hitungan 1-2 minggu ini. Kita fatihahkan dan juga doa syifa insyaallah taala. Al-Fatihah ila
Haji Saiful. Wal Hubabah Nur binti Abdurrahman bin Syahab. Hubabah Ruqayyah binti Husain binti Hasan Al-Habsyi. Wal Hubabah Nur binti Hasan Aidi. Wasayyid Amir Amrullah bin Said Hasan Bahsin. Buristyo Firmadata bin Fathan. Amin bin Rais. Kamilah binti Abu Bakar. Azwar Alam Shah binti Anis Rais. Binti Amin Rais. Bini Ferawati binti Amin Rais. Sumati bin Arto Wijoyo. ووالدينا ووالدكم خاصة وعمتنا عماتكم خاصة ومن تقدم في هذا المسجد من العلماء والصلحاء والأولياء والصالحين ومن يخدم ومن ينفذ ومن يتصدق في هذا المسجد ان الله يغفر له ويرحمه ويسلم برحمته ان الله يتدبر الأعمال بجسد سيده وان الله يدخل في قبره لهم وريحان بشر الأمر بشر الرضوان وعلانية الشفاء من كل داء ورحمة السقام خصوصا أخينا بدل الله أرمد شاه بن محمد أبي مسعي فازنا بنت الأكب والعام علي بن عبد الله بن حميد بن الرفيق والأخ راجل بن دمياطي والسيد بن شارب بنت حسن وأقول وكل من أوصلهم بالشفاء من إخوان أصحاب حببنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء يا لا يغادر سقما ولا علما صالح جالبة كل دابة الرجال لنا ولكم المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى ربي عليه عد الحد وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله بالبدع والتناهي ilahi bimbadi watanahi. Bapak hadirin minta maaf, minta izin menyampaikan undangan. Kami punya majelis zikir ziarah di Palembang mengunjungi makam-makam aulia. Di antaranya pemakaman Kambang Koci di Peti Kemas Pelabuhan Peti Kemas Bombaru. Malam Ahad yang akan datang, tepatnya malam ke-7 bulan Rabiul Awal, tanggal 30 Agustus akan mengadakan Maulid Akbar, peringatan menyebut Maulid Nabi Muhammad SAW. Ramai Pak, insyaallah suasana khidmah. Kalau tahun tadi kami mengadakan yang hadir 3.000 orang. Tahun ini ya perkiraan mungkin insyaallah sama. Barangkali kebetulan Bapak ada di Palembang atau sengaja, alhamdulillah, jatuhi Sabtu malam Ahad ba'dal Isya di komplek pemakaman Kambang Koci, tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas Bombaru. Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 30 Agustus bertepatan tanggal 6 Rabiul Awal malam 7. Nah, kalau saya di sana ngundang, apalagi yang di sini. Ya insyaallah kita juga menghidupkan semarak Maulid Arba'in di Mentok ini. Kalau bisa hadirin Pak, berkahnya luar biasa. Walaupun bentuknya sederhana acara ini. Insyaallah pembukaan di rumah Amanah Habib Hasan bin Abdullah Al-Kab. Di rumah beliau pembukaan Maulid Arba'in hari Ahad malam Senin ini. Jadi hitungnya malam besok. Ya, besok Sabtu, Ahad, malam Senin. Ya, malam Senin ba'dal Isya. Di rumah Al-Am. Wakilnya. Ya.
menyemarakkan. Ya, kita semangat untuk menyambut keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk malam-malam selanjutnya nanti diumumkan di setiap majelis arba'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok subuh Bapak silakan kalau ada yang mau bergabung. Walaupun Bapak sholatnya di masjid surau masing-masing, kita ada majelis di surau Tanjung. Ya, habis sholat subuh kita ada baca Bedul Latif, setelahnya baru nanti baca kitab yang saya bahas tadi, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, Tanqihul Qaul. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.